Selamat datang. Kembali lagi kita belajar SQL Map. Ini bagian kedua. Ini kita sudah tahap menuju penyerangan ya. Jadi kita yang lakukan di tutorial sebelumnya adalah mengaktifkan latihan SQL Map di sistem operasi Ubuntu ini. Jika belum dilakukan, tolong dibaca dulu atau diikuti dulu tutorialnya. Jadi sebelumnya kita tampilan seperti ini ya. Kalau kita pakai IP saja dia hasilnya seperti ini. Jadi kita ngikutin contoh pakai yang 20/latihan SQL Map. Ini web servernya dan database-nya sudah saya siapkan. Oke, jadi gimana cara kita menjebol ini? Jadi silahkan login, ini kita jebol ya. Kita coba login. Oke, tidak sesuai ya. Oke, tidak sesuai, jadi error. Kita harus nyari username dan passwordnya. Dan di sini ibaratnya kita analogikan kalau ini buat tampilan dosen dan ini tampilan untuk mahasiswa, kita klik. Nah, jadi tampilan mahasiswanya di sini ada nomor, nama, dan di sini kita bisa klik view. Kita klik view. Nah, namanya jeruk. Name-nya adalah 123 111 ya, 14 kali. Alamat di Indonesia. Yang mangga kita view di sini mangga 14 kali terus 2 name-nya terus dia alamatnya Indonesia. Jadi bagaimana untuk melakukan kita serangan untuk SQL map-nya gitu kan? Mungkin kalau yang masih awam kita buka dulu SQL map. Oke. Jadi kalau kita masukin perintah SQL Map, dia akan seperti ini hasilnya. Yang harus kita perhatikan adalah kita harus baca manualnya atau help-nya. Kita -H. Nah, di sini sudah ada keterangannya gimana cara menggunakan SQL Map. Kalau misalnya Anda hanya iseng-iseng nyoba, kita coba masukkan ini aja. Nah, terus kita SQL Map dan seperti ini, dan makanya hasilnya akan error ya. Jadi kita harus paham, jadi nggak asal kita langsung masukin linknya terus kita serang gitu, nggak seperti itu ya. Jadi kita harus tahu titik celahnya di mana. Kayak gini dia nggak berhasil ya, dia nggak berhasil di sini, error gitu kan. Jadi kita harus memahami gimana caranya si SQL Map ini bisa berjalan gitu atau bisa melakukan serangan. Oke, jadi yang harus kita perhatikan di bagian contohnya, di sini kita perhatikan di sini di targetnya, target di sini -u ya atau URL. Target URL-nya di sini ada contohnya http://sit.com fulun.php terus ID sama dengan 1. Jadi kita harus nyari yang ada parameter ID dan sama dengan 1 gitu kan. Isinya adalah 1 gitu. Nah, terus apakah di web yang ini ada gitu? Ini gak ada gitu kan. Terus kita kembali lagi. Oh, di sini pun gak ada gitu kan. Walaupun di sini ada pesan sama dengan gagal. Oke, kita coba. Tapi harusnya bukan yang itu. SQL Map. Nah. Oke, kita tekan Y. Nah, ternyata gagal ya. Dia bukan yang itu, dia ada parameter pesan gagal, katanya gagal di sini warning. Critical katanya dia nggak bisa. Oke, kita coba lagi -u URL ya. Y. Nah, cuman dia tetap gagal. Minus di sini dbs Y. Nah, dia gagal. Ini masih nggak sesuai ya, karena
kita harus tes dulu apakah si link ini dia mengandung database atau tidak. Nah, kita bisa kutip di sini. Nah, ternyata tidak ada error. Kalau tidak error berarti tidak bisa kita lakukan SQL map. Jadi biar error, kalau di sini kita kasih petik dia error, ada pesan errornya, berarti kita bisa melakukan serangan SQL map di situ. Oke, kalau kita perhatikan di sini kita klik view, dan di view ini dia muncul sebenarnya ID sama dengan 4. Nah, sebenarnya link ini yang bisa kita serang. Dan kita harus pastikan dulu apakah link ini memang benar bisa kita serang atau tidak. Jadi kita tambahkan kutip di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul pesan error, dan inilah menjadi indikasi yang akan kita gunakan untuk serangan SQL map. Oke, kita hapus kutipnya, lalu kita copy linknya ya, yang ada ID sama dengan 4. Oke, kita clear dulu. Jadi perintahnya adalah SQL map -u atau URL ya. Kita paste URL-nya, lalu kita enter. Nah, ini sudah. Di sini resume, di sini katanya database-nya adalah MySQL. Dia sebutkan database MySQL. Jadi kalau ini udah bisa kita melakukan serangan berikutnya, kita bisa -dbs. Enter. Nah, ketika kita nambahkan di sini atribut DPS ya, DBS, dia muncul di sini, name database-nya sudah muncul. Ini ada latihan SQL map, ada SQL, ada tes, ada phpMyAdmin. Nah, ini udah muncul, jadi kita bisa melakukan serangan yang berikutnya. Kita nambah terminal baru aja, Ctrl+Shift+T. SQL map -h. Nah, di sini kita belajar satu-satu, walaupun nggak semuanya. Jadi kita sudah di sini SQL map -u URL ya, ini alamat URL-nya. Terus DBS, terus kita ngambil yang database-nya database apa gitu. Kita ngambil yang latihan SQL map. Latihan _SQL map. Jadi database-nya kita sudah nemu ini. Kita copy aja. Nah, kalau gelap kayaknya ini ya, ganti warna dulu. Oh, ini temanya. Klasik masih gelap ternyata. Nah, ini biar ada cerah ya. Oke. Nah, di sini kita sudah punya nama-nama database. Jadi yang kita attack adalah ini, yang kita serang. Jadi yang kita serang adalah ini. Jadi yang kita serang adalah latihan SQL map. Kita terus di sini latihan SQL map. Oh, masih muncul. Lalu kita di database itu, jadi tahapnya gini ya. Jadi di database ada tabel, di dalam tabel ada kolom, di dalam kolom ada field atau isi. Nah, jadi tahapnya gitu. Jadi kita nyari nama database-nya dulu. Setelah nyari nama database-nya, kita nyari nama tabelnya. Setelah nyari nama tabelnya, kita nyari nama kolomnya, baru kita nyari nama isinya. Oke, nama database sudah ketemu, terus kita nyari nama tabel. Kita nyari nama tabel ya. Berarti ini database-nya. Saya kasih keterangan aja di sini. Database. Ini database, berarti kita harus nyari nama tabelnya dari database itu.
Ups. Nah, oke. Kita minus. Nah, di sini ada tabel. Jadi minus tabel. Nah, minus tabels. Ya, tabels. Lalu kita enter. Nah, dia muncul. Oh, sorry, ini harusnya bukan DBS tapi D. Kita perhatikan di sini ya. Kita milih database-nya. Di sini ada D. D besar minusnya 1. Nah, kita ulangin. Di sini SQL map, lalu nama URL-nya minus D. Terus ini nama database-nya, terus kita cari tabelnya. Kita enter. Nah, di dalam database latihan SQL map ternyata terdapat dua tabel. Berarti tabel user, tabel user dan ini kelewat panjang. Nah, 2 tabel mahasiswa. Nah, terdapat 2 tabel, terdapat tabel user dan tabel mahasiswa. Nah, lalu kita pengen lihat isi dari tabel user. Berarti di sini user minus columns. Nah, columns. Nah, jadi gitu. Jadi di sini mana? Ini minus columns. Jadi sudah seperti ini, kita enter. Nah, di dalam tabelnya terdapat beberapa kolom di sini ya. Kita copy aja. Oke, kita copy. Nah, kita perhatikan di sini database latihan SQL map terdapat tabel namanya tabel mahasiswa, terdiri dari 4 kolom. Jadi kolomnya adalah ada alamat, ada ID, ada NIM, ada user di sini, tabel user ya. Tabel user terdiri dari 4 kolom juga. Ada level, ID, password sama username. Jadi kemungkinan untuk kita melakukan serangan di sini itu berada di tabel user di sini. Sepertinya ada di tabel user. Lalu yang harus kita lakukan adalah melakukan dump. Ya, kita ngambil database-nya, jadi kita ambil kolom user. Ini user, berarti udah kolom, terus minus dump. Oke. Oh, di sini, sorry. Kita Ctrl C dulu. Oke. Nah, di sini kita lanjut SQL map -u, terus kita kasih alamatnya, linknya ya, -d untuk database. Jadi kita nggak semuanya, terus tabel user, kolom, terus ini kolomnya kita ambil, terus kita dump itu kita tampilkan semuanya, lalu kita enter. Di sini dia katanya has the file password katanya kan. Jadi udah ada ketemu, dia nemuin passwordnya. Cuman apakah kita mau melihatnya? Kita mau melihatnya. Di sini katanya mau di-crack enggak sekalian gitu. Jadi passwordnya itu berupa enkripsi dulu, enkripsi MD5. Terus ditawarin untuk melakukan crack langsung atau tidak. Kita end tidak karena terlalu banyak nantinya. Nah, hasilnya dia muncul. Setelah kita dump ya, dia muncul. Kita kopikan aja.
sampai bawah ya. Oke, jadi ketika di tabelnya seperti ini, tabel di kolom ID ada fieldnya 1, level. Nah, levelnya dia level sebagai admin. Terus ini passwordnya, username-nya admin, dan username-nya super admin. Jadi ada 2 user. Ini di tabel user ya. Ini tabel user. Ini tabel user. Tabel user. Lalu di tabel mahasiswa. Nah, ini tabel mahasiswa. Nah, di sini ada tabel mahasiswa, di sini ada NIM-nya 114 kali, jeruk, Indonesia, terus mangga. Kita cek. Nah, ini sama ya. Jeruk kita cek 111. Ini mangga 1112. Nah, ini udah sama persis ya, berarti datanya sama. Lalu gimana caranya? Ini udah ketemu username-nya. Tadi username-nya adalah admin. Kita copy ya, admin. Terus password-nya gimana? Oke, kalau kita masukkan yang ini pasti salah karena sudah. Nah, ini salah. Kenapa? Karena si password ini sebenarnya adalah enkripsi dari MD5, mungkin ya, kalau saya udah tahu karena saya membuat passwordnya. Di sini enkripsi MD5. Cuman di video berikutnya kita akan membuktikan dia passwordnya hashnya apa, hash ya. Maksudnya enkripsinya dienkripsi apa, lalu kita coba crack, kita ngubah jadi kode enkripsi menjadi password yang sebenarnya. Untuk tahap ini karena cukup banyak waktunya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kita akan lanjut di video berikutnya.